Tiga. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Selamat Bu pagi, Eti. Bu. Iya, hari Selamat ini. pagi Bu Eti. Iya, selamat pagi. Hari ini kita kembali lagi ya belajar agama bersama dalam Zoom meeting. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkawinan dalam tradisi Katolik. Ini lanjutan dari pelajaran yang kemarin. Kemarin kan panggilan hidup berkeluarga. Nah, sekarang ada lanjutannya. Lanjutannya apa? Perkawinan dalam tradisi Katolik. Nanti kita akan belajar di sana seperti apa sih perkawinan dalam tradisi Katolik itu. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan, agar supaya apa yang kita pelajari hari ini itu bisa berguna untuk masa depan kita, bisa diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, salah satu memimpin doa, kemarin siapa ya yang bertugas setelah Elias ya? Saya, Bu. Oke, silahkan mimpin doa dulu ya Ika ya. Iya, Bu. Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa untuk memulai kegiatan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Ika. Nah, Ya, hari Bu. ini saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Sebentar, Denny ada ya? Ada. Elizabeth ada ya? Kemudian Ada Bu. Ika. Oke. Ika. Ada, tadi mimpi doa kok ya. Terus kemudian Elias juga ada. Bu. Oke, siap. Moi ada nggak Moi? Ada. Oke ya, kemarin habis sakit ya. Nah, kemudian sekarang Christine sih? Kartika, ada nggak Kartika? Ada ya? Oke, hadir semua, puji Tuhan. Semoga dalam keadaan sehat ya. Gimana? Udah siap mau belajar belum? Yes, siap. Ya, Bu. Oke, jadi semangat ya. Kita harus bersemangat bersamanya. Kita akan belajar bersama. Apalagi tema kita hari ini menarik banget, yaitu tentang perkawinan Katolik. Di sini pada mau kawin semua kan? Nah, itu nggak ada yang mau jadi pastor atau mau suster kan? Nah, Aku mau jadi pastor, Bu. Aku mau jadi suster, Ibu. oh puji Tuhan, iya. Nah, itu semua adalah nanti berkaitan dengan panggilan hidup. Nanti materi selanjutnya kita akan membahas tentang apa? Tentang hidup membiara dan lain sebagainya. Tapi sekarang hari ini kita akan fokus pada perkawinan dalam tradisi Katolik agar kalian tahu dan paham bagaimana sih perkawinan dalam Katolik itu, bagaimana sih hukum-hukumnya dan lain sebagainya. Nah, sebelum masuk dalam pelajaran, saya ada kisah tentang inspirasi. Jadi, anak-anak, hari ini saya ingin berbagi cerita tentang seorang yang mungkin kalian tidak kenal, tapi dia sangat menginspirasi saya. Itu namanya Thomas Alva Edison. Nah, ketika dia masih kecil, guru-gurunya mengatakan bahwa dia tidak pintar dan tidak akan pernah berhasil di sekolah. Gurunya tuh bilang kayak gitu, dia tuh nggak pintar dan dia sudah dijudge bahwa dia tuh nggak bakal berhasil di sekolah. Tapi tahukah kalian, dia itu tidak menyerah. Nah, dia punya kegigihan sehingga dia bisa menjadi orang yang sukses. Dia berhasil menemukan banyak penemuan, yaitu yang kita kenal lampu. Nah, itu yang menemukan adalah Thomas Alva Edison. Nah, bola lampu itu yang menemukan dia. Nah, jadi ingatlah setiap kali kalian merasa kesulitan, ketika kalian merasa tidak bisa, kalian harus mempunyai kegigihan seperti Alva Edison ini. Nah, jadi saya yakin orang yang mempunyai kegigihan itu pasti akan berhasil. Walaupun orang itu nggak pinter, tapi kalau punya kemauan pasti dia akan mencari dan dia pasti bisa. Itu ya. Nah, sekarang saya ingin mengetahui dulu. Nah, pertanyaan pemantik. Nah, apa sih itu perkawinan Katolik? Nah, menurut kamu perkawinan Katolik itu apa?
pasti? Nah, mungkin ada bisa yang menjawab. Saya Bu, Iya, Pak Moy? kalau menurut saya Bu, perkawinan Katolik itu perkawinan antara laki-laki dan perempuan secara kodrat. Bahwa secara kodrat mereka laki-laki benar sama perempuan benar. Gitu Bu. Oke, siap. Terima kasih jawabannya. Kemudian masih Moy ya, lanjut aja ke Moy Iya ya. siap. Boleh tidak sih orang Katolik nikah 2 kali? Kalau saya sih Bu, boleh-boleh aja Bu. Kalau pasangannya pertama meninggal, ya saya boleh nikah lagi dong Bu. Oke, jadi nanti kita Iya. lihat ya, boleh nggak sih orang Katolik itu nikah 2 kali? Nah, nanti bakal kita bahas. Nah, sekarang ini ada kuisis yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian buka, linknya sudah saya kirimkan di bagian Zoom ya, di bagian catatan itu. Silahkan dibuka, silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Saya ingin mengetahui kemampuan awal kalian. Silahkan dikerjakan ya. Siap Bu. Nah, oke, siap. Nah, tadi sudah kalian bisa lihat ya hasil kalian berapa, kemampuan awal kalian itu seberapa itu bisa kalian lihat sendiri di sana tadi ya. Tadi Moy ada 80, terus kemudian Eli dapat 70, kemudian Gita dapat 100. Nah, bagus ini ya enggak? Nah, nanti kita dalami lagi ya. Nah, kemudian apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini tuh ini. Peserta didik mampu memahami panggilan hidup sebagai umat Allah, gereja, dengan menentukan langkah yang tepat dalam menjawab panggilan hidup tersebut melalui diskusi kelompok, sehingga peserta didik dapat mensyukuri panggilan hidupnya. Jadi, tujuan pembelajaran kali ini adalah nanti kita bisa sampai bersyukur bahwa kita itu, Tuhan itu menciptakan kita itu seturut dengan panggilan hidup kita masing-masing. Nah, itu pada akhirnya sebenarnya itu yang ingin dicapai. Nah, kemudian kriteria ketercapaian tujuan itu ada 9. Ini yang nanti akan kita lalui. Nah, kita akan menemukan pengertian panggilan hidup, mengategorikan macam-macam panggilan hidup, menjelaskan panggilan hidup sebagai umat Allah, menurut ajaran kitab suci Matius 5:1-12, dan menemukan langkah yang tepat. Nah, kemudian menjelaskan berbagai macam pengertian panggilan hidup berkeluarga, menyimpulkan hidup berkeluarga menurut Matius 19:1-6, kemudian menjelaskan ajaran kitab suci Kejadian 2:18-25 mengenai perkawinan, kemudian yang ketujuh itu menguraikan perkawinan Katolik menurut hukum gereja Katolik, kemudian menuliskan refleksi tentang panggilan hidup berkeluarga, dan yang terakhir itu nanti kalian akan mendapatkan tugas. Nah, tugas ini akan secara berkelompok ya, membuat video dokumenter tentang panggilan hidup berkeluarga. Nah, ini adalah ada 9 kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, saya ingin menampilkan kepada kalian ini. Ada gambar 1, 2, 3, video 1, 2, dan 3. Coba kita lihat ya. Apakah gambar yang pertama? Gambar apa ini, Eli? Eli? Ada Eli? Elia? Kapal, Bu. Oh iya, kapal boleh. Oke, ya. Laut Bu. Oke, iya, terima kasih. Nah, itu adalah gambar yang pertama. Kemudian, gambar 1, gambar 2, gambar 3, video 1, video 2, dan video 3. Nanti bisa dilihat ya. Nah, kemudian setelah kalian melihat video 1, video 2, video 3, kemudian kalian disuruh mencatat poin-poin penting. Nah, jadi silahkan catat poin-poin pentingnya. Oh, kamu melihat gambar 1 itu gambar bahtera. Oh, nomor 2 itu gambarnya apa namanya cincin dan lain sebagainya. Nanti silahkan catat di situ ya. Paham ya? Paham, Bu.
Oke, siap. Eh, sekarang saya ingin membagi kalian dalam kelompok. Kelompok pertama itu ada nanti eh, siapa namanya? Denny sama Elizabeth. Kelompok 2 Ika dan Elias. Kelompok 3 Moin sama Kartika ya. Nah, silakan kalian dalam berkelompok. Kemudian ada 6 pertanyaan yang harus kalian jawab. Terlihat ya? Nah, nanti kalau seandainya bingung atau pusing, nanti boleh bertanya kepada saya. Itu ya, berkaitan dengan tugas ini. Nah, selanjutnya sudah selesai ya? Wah, bagus-bagus, sudah selesai semua. Oke, hari ini kita akan melihat presentasi. Tadi kita sudah melihat presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan melihat presentasi dari kelompok 3. Sebentar, kelompok 3 ya, presentasi ini ya. Kelompoknya siapa ya? Sebentar, kelompok 3. Saya, Bu. Oke. Tadi udah kirim ke saya ya PPT-nya ya. Sudah, Bu. Oke, saya buka dulu ya. Terlihat? Belum? Sudah Bu, sudah. Oke, silahkan Ika untuk presentasi ya. Bentar, oke. Silahkan disebutkan anggota kelompoknya dan lain sebagainya. Ya. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang Bu Heti. Kami dari kelompok 3, ada Moi sama ada Tika. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Dari video 1, pernikahan secara Katolik yang dilakukan di gereja Katolik, di mana mempelai mengucapkan janji-janji perkawinan. Dan video kedua, perkawinan Katolik itu perkawinan sebagai hubungan antara Allah dan manusia yang diungkapkan dengan hubungan suami istri. Perkawinan adalah sakramen. Tujuan perkawinan itu kesejahteraan suami istri, keturunan, pendidikan anak. Sedangkan sifat perkawinan, monogami dan tak terceraikan. Dari video 3 dapat terangkum pernikahan menurut undang-undang dan melarang pernikahan beda agama. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih ya. Ini adalah hasil presentasi dari kelompoknya Moi dan Kartika. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan atau mungkin kalian mau menanggapi berkaitan dengan presentasi teman kalian tadi. Silahkan, siapa yang mau menanggapi? Bu. Oke, Ika, silahkan Ika. Baik Bu, terima kasih. Tadi setelah mendengarkan presentasi dari kelompok 3 ya Bu ya, ini menurut saya itu sudah bagus, sudah dalam hal menyampaikan hasil diskusi dan dipresentasi. Tapi masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi, misalnya nih merangkum materi yang belum menjelaskan itu tentang perkawinan campur, beda agama dan beda gereja. Itu sih Bu tanggapan saya untuk kelompok 3. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak yang sudah memberikan tanggapan. Nah, iya tadi belum dijelaskan ya di situ ya, kalian masih terlewat merangkumnya itu. Nah, sekarang silahkan ini menceritakan pengalaman selama berproses dalam kelompok. Nah, apa yang kamu dapat dari berproses dalam kelompok? Mungkin ada yang mau menjawab? Oke, dari saya Bu. Ya, dengan menonton video tadi, setidaknya kami bisa tahu bahwa ternyata hidup berkeluarga itu tidak mudah ya. Ya gampang-gampang susah kata orang. Ternyata banyak tantangan dan juga banyak rintangan yang dihadapi. Tetapi ya kita harus bagaimana ya kalau kita mau jadi hidup berkeluarga ya harus hadapi semuanya. Dan ternyata Ibu, komunikasi dan cinta itu sangat penting dalam hidup berkeluarga. Itu yang kita dalami dalam kelompokku. Oke, kamu dalam proses di dalam kelompok tadi, Moi? Perasaan saya bahagia banget Bu bisa berbagi cerita sama teman-teman cewek saya. Oke, terima kasih. Nah, ini kita terakhir sebentar ya, akhir penutup. Nah, saya ingin mengevaluasi apa yang kalian dapatkan selama belajar ini atau apa yang kamu dapatkan selama pembelajaran ini.
Ayo Bu, Oke, Elias, silahkan. yang saya dapat setelah pembelajaran tentang perkawinan dalam tradisi Katolik ini, saya menjadi tahu apa itu perkawinan Katolik, apa itu perkawinan, sifat perkawinan Katolik, simbol dan makna dalam perkawinan Katolik, ajaran kitab suci mengenai perkawinan seperti dalam Matius 19 ayat 1-6 tadi. Begitu Bu. Oke, terima kasih. Iya, kegiatan kita hari ini sudah selesai dan saya rasa apa namanya? Semoga apa yang kita pelajarin ini bisa berguna untuk nanti kita ketika sudah lulus ya. Satu catatan saya, sebisa mungkin nikahlah dengan agama yang sama. Ayo ya. Bu, istirahat Jadi, Bu. tentukan pilihanmu. Gitu. Oke, gitu ya. Oke, jadi Oke Bu, terima kasih. ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa penutup terlebih dahulu. Siapa yang mimpin doa penutup? Saya Bu. Ayo, siapa? Oke, jangan rebutan. Udah mau istirahat aja ya. Oke, mari kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Selamat jumpa kembali ya di pertemuan berikutnya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Iya, Bu. Tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya komentari ini dari Ibu Heti tadi ya, penampilan perticinya hari ini. Langkah-langkahnya sudah bagus. Dalam kegiatan intinya, cuma ada kelemahan sedikit berkaitan dengan tugas kelompok tadi terlalu cepat. Kalau boleh dibuat lama, barang 5 menit. Lalu bagian penutupnya dalam langkah-langkah pembelajarannya udah mantap. Terima kasih dari saya. Luar biasa.